Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan topik pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Dengan anggota kelompok ada Aprilia Paat, Christopher Puak, Derita Kai, Irene Sangi, dan Jessica Peters. Dengan pokok bahasan yang pertama, definisi etika, yang kedua, etika dalam bisnis, yang ketiga, pertimbangan etika, yang keempat, pendekatan etika dalam pengambilan keputusan, dan yang kelima, permasalahan penyelesaian studi kasus. Istilah etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos, yang artinya kebiasaan atau kehendak baik yang bersifat tetap. Dalam bentuk tunggal, kata etika memiliki beberapa arti yang berkaitan dengan tempat atau pemikiran. Dalam filsafat, makna etika yang digunakan adalah sebagai cara berpikir. Istilah ini digunakan pertama kali oleh Aristoteles 348-322 sebelum Masehi untuk menjelaskan tentang filsafat moral. Di sini, etika diartikan sebagai ilmu tentang adat dan kebiasaan. Definisi etika. Menurut Al-Mustafa, etika sebagai ilmu yang menyelidiki terhadap perilaku, mana yang baik dan yang buruk, dan juga dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang telah diketahui oleh akal pikiran. Sedangkan menurut Mariani dan Ludwig, etika sebagai perangkat norma atau aturan pedoman yang mengatur segala perilaku manusia, baik yang harus dilakukan dan harus ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok masyarakat atau segolongan masyarakat. Dan menurut James P. Lane, etika adalah mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral. Etika lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang kepada orang lain. Etika dalam bisnis. Budaya dalam perspektif organisasi diartikan sebagai sistem pembagian nilai dan kepercayaan yang saling berinteraksi dengan orang lain dalam suatu organisasi, struktur organisasi, dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku. Komponen budaya terdiri dari nilai dan keyakinan. Etika dalam bisnis diartikan sebagai aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis apakah boleh dilakukan atau tidak, di mana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Ruang lingkup pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan-pertimbangan etika. Yang pertama, penentuan tujuan, kemudian proses pengambilan keputusan, kemudian penerapan tindakan yang dipilih, dan selanjutnya pengawasan berkelanjutan terhadap konsekuensi. Pertimbangan etika dan perilaku organisasi. Pertimbangan etika menjadi kriteria penting dalam pengambilan keputusan organisasi. Setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer wajib mempertimbangkan etika. Persepsi masyarakat dalam menilai sebuah organisasi terletak pada etika yang diterapkannya. Disiplin organisasi merupakan panduan yang baik untuk memahami dan meningkatkan peran etika dalam organisasi dan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, disiplin manajemen dan perilaku manajemen. Model perilaku beretika. Model perilaku beretika dipengaruhi dua hal, yaitu
pengaruh lingkungan eksternal organisasi, dan pengaruh lingkungan internal organisasi. Pengaruh lingkungan eksternal organisasi di dalamnya ada ekonomi, peraturan dan hukum, dan politik. Faktor perubahan kondisi ekonomi dan politik mempengaruhi perilaku melalui desain, struktur, dan budaya organisasi. Faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi perilaku yaitu latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, agama, dan media. Desain, struktur, dan budaya organisasi, tiga faktor ini mempengaruhi lingkungan internal organisasi. Lingkungan internal organisasi di dalamnya ada kode etik, sistem hukum dan balas jasa, dan model peranan. Peran yang diharapkan pengaruh sosial budaya yaitu yang pertama tata nilai, kemudian prinsip moral, kemudian gender. Setelah perilaku seseorang dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh sejumlah faktor ini, kemudian perilakunya mengalami proses penyaringan. Di sini proses penyaringan di sini kita akan mengetahui manakah perilaku yang beretika dan mana perilaku yang tidak beretika. Pengambilan keputusan di sini akan memiliki kerangka yang berbeda akan bagaimana seharusnya mengambil sebuah keputusan. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial secara formal didefinisikan sebagai kewajiban manajemen untuk membuat suatu pilihan dan mengambil tindakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, seorang manajer memberikan amanah kepada karyawannya untuk segera menyelesaikan tugasnya dengan cara lembur. Karyawan tersebut harus menuruti manajer dan menyelesaikan tugasnya, karena setiap tindakan pasti ada tanggung jawab dan konsekuensinya. Tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR adalah konsep lama yang populer kembali karena adanya kemajuan praktik bisnis dan perkembangan lingkungan sosial. CSR adalah aktivitas bisnis di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat luas, sebagai bentuk perhatiannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan berdampak positif bagi lingkungan. Manfaat CSR yang dapat dirasakan oleh perusahaan: mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan citra perusahaan, mendapatkan legitimasi bahwa perusahaan berorientasi dengan tetap mempertahankan lingkungan sosial, mereduksi resiko bisnis perusahaan, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya terutama terkait dengan dampak pembangunan limbah, memperbaiki hubungan dengan stakeholders, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, peluang pendapatan, penghargaan. Pertimbangan dan tanggung jawab sosial. Konsep tanggung jawab sosial memiliki ruang lingkup yang luas karena memperhatikan kesejahteraan pemilik dan pengelola organisasi dan masyarakat. Tanggung jawab sosial menandakan bahwa para pengambilan keputusan harus mempertimbangkan konsekuensi dan tindakan yang diambil terhadap lingkungan alam. Tanggung jawab sosial menandakan pentingnya organisasi dalam menerapkan pandangan etika terhadap kebijakan atau strategi bisnis yang dilakukan. Di sini, pertimbangan etika juga akan menolong organisasi dalam mempertahankan pertumbuhan bisnis dan kelangsungan hidup organisasi pada masa depan. Pada masa depan, organisasi yang tangguh adalah organisasi yang merupakan mesin pembuat keputusan berkualitas atas ikatan terhadap pertimbangan etika dalam proses pembuatan keputusan. Selanjutnya, pertimbangan etika. Pertimbangan etika yang digunakan dalam pengambilan keputusan juga harus mempertimbangkan nilai etika yang dianut satu bangsa, karena setiap bangsa punya cara pandang sendiri tentang etika. Perbedaan cara pandang tentang etika di setiap negara atau masyarakat tertentu akan mendorong pengambilan keputusan untuk mempertimbangkan kriteria etika yang cocok digunakan dalam kasus tertentu. Pertimbangan etika tidak bisa dipukul rata, namun
harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Manajer dan organisasi harus selalu dan wajib untuk menerapkan pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan dan strategi bisnis. Pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pendekatan manfaat atau utilitarian approach. Pada pendekatan ini, semata-mata didasarkan atas hasil atau konsekuensi dari sebuah keputusan. Pendekatan ini menunjukkan pada suatu keputusan dibuat untuk menghasilkan kebaikan atau manfaat terbesar bagi jumlah yang terbesar. Pendekatan ini memiliki konsistensi dengan tujuan yang hendak diraih kegiatan bisnis, seperti efektivitas, efisiensi, produktivitas, kualitas, dan laba yang tinggi. Kekuatan dari pendekatan ini adalah dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Pertimbangan etika difokuskan terutama sekali terhadap bagaimana tujuan akan diraih. Yang kedua, ada pendekatan individualisme atau individualisme approach. Pendekatan ini adalah konsep etika yang menyatakan suatu tindakan adalah bermoral jika mendukung kepentingan jangka panjang individu yang akhirnya mengarah kepada kebaikan yang lebih besar. Yang ketiga, ada pendekatan hak-hak moral atau moral right approach. Pendekatan konsep ini yaitu etika yang memandang bahwa keputusan-keputusan moral adalah keputusan yang tidak melanggar hak asasi dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. Pada pendekatan ini, ditekankan tentang bagaimana menghargai hak asasi manusia atau human right sebagai landasan berpikir dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah pendekatan keadilan atau justice approach. Pendekatan keadilan menyatakan bahwa keputusan-keputusan moral harus didasarkan pada standar keadilan, kewajaran, dan tidak memihak. Manusia dan rasionalitas. Teori ekonomi mendorong manusia untuk bertindak rasional karena memaksimalkan nilai manfaatnya dan akan mendorong terbentuknya proses pembuatan keputusan yang ilmiah dan rasional. Antitesis dari rasionalitas yang dibatasi atau bounded rationality. Rasionalitas yang dibatasi menandakan bahwa tesis rasionalitas sesungguhnya dikalahkan oleh sejumlah keterbatasan, di antaranya ketidakmampuan manusia untuk mendapatkan, menguasai, dan mengelola pengetahuan dari informasi dengan baik dan sempurna, pendekatan serta informasi yang baik dan berkualitas setiap saat. Permasalahan terkait etika bisnis dan penyelesaian. Permasalahan. Ditemukan tindakan yang bersifat merugikan masyarakat. Penyelesaian membentuk lembaga yang memiliki kepedulian tinggi dengan personal etika bisnis di setiap perusahaan. Permasalahan. Perusahaan tidak memberikan fasilitas jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan dan dana pensiun dengan alasan laba yang diperoleh perusahaan masih kecil. Penyelesaian. Mengoptimalkan peran dan fungsi yayasan lembaga konsumen Indonesia sebagai salah satu driving force dalam mempercepat pembentukan masyarakat bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Permasalahan. Keputusan bisnis yang mengedepankan keuntungan jangka pendek dengan tidak memikirkan dampak dalam jangka panjang. Penyelesaian. Membangun konsep masyarakat madani yang memahami tentang penting etika dan tanggung jawab sosial.
Permasalahan: melakukan PHK secara tidak jujur dan tanpa sebab. Penyelesaian: menghindari penyelesaian masalah dengan kekerasan. Studi kasus. Semangat dan nilai-nilai moral di setiap aktivitas bisnisnya. Selain itu, proses produk yang dilakukan pun tidak terlepas dari pendiri The Body Shop, menggabungkan prinsip-prinsip fair trade dan nilai-nilai moral seperti peduli terhadap lingkungan, menghormati hak asasi binatang, dan menentang tindakan kekerasan pada wanita. Sistem perdagangan fair trade dapat digunakan oleh The Body Shop. Dapat dilihat pada Code of Conduct The Body Shop kepada para supplier produk perusahaan. Pada dasarnya, Code of Conduct The Body Shop berasal dari asas ethical trading fair trade, juga merupakan penerapan perdagangan yang beretika. Di dalam The Body Shop Code of Conduct for Supplier terdapat prinsip-prinsip fair trade yang harus diterapkan oleh para supplier dan juga berdampak pada pelaksanaan bisnis The Body Shop. Isi dari Code of Conduct The Body Shop adalah pembayaran yang tercatat dan transparan. Tidak ada tenaga kerja anak atau tenaga kerja paksa. Bebas untuk membentuk asosiasi pekerja, bebas untuk menentukan harga secara mandiri, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Kondisi kerja yang aman dan bersih dan melaksanakan regenerasi lingkungan atau sumber daya alam. Code of Conduct inilah yang digunakan dengan produsen fair trade yang dinamakan community fair trade untuk menjalankan perdagangan yang adil dan etis. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.